Oke, selamat siang. Kami dari kelompok Gorontalo dengan peserta saya sendiri Lingga Lugina dan Kak Febri Arianto. Di sini saya akan meresume bab 1 sampai 6 yaitu perilaku organisasi. Oke, next. Dan ini adalah konten of table-nya. Yang pertama bab 1 pengantar perilaku organisasi, yang keduanya keragaman dalam organisasi, ketiga sikap dan kepuasan kerja, keempat emosi dan suasana hati, kelima kepribadian dan nilai, keenam persepsi dalam pengambilan keputusan. Oke, saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai 3 dan bab 4 sampai 6 itu nanti Kak Febri yang akan mempresentasikannya. Oke, langsung. Ini adalah bab 1 pengantar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merujuk pada cara individu dan kelompok berperilaku di dalam konteks organisasi. Ini melibatkan studi tentang bagaimana orang bertindak, berinteraksi, dan bekerja sama di dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah ringkasan tentang perilaku organisasi. Ada individu, kelompok, dan organisasi. Pemahaman tentang perilaku organisasi membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan kepuasan anggota organisasi. Studi perilaku organisasi juga berhubungan topik seperti motivasi, kepemimpinan, tim kerja, budaya kerja, serta manajemen konflik dan perubahan. Oke, ini adalah bab kedua, yaitu keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merujuk pada perbedaan yang ada di antara anggota organisasi dalam hal karakteristik seperti suku, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang, pendidikan, orientasi seksual, kecacatan, dan banyak lagi. Keragaman ini mencakup perbedaan dalam pandangan dunia, pengalaman hidup, dan perspektif yang membentuk identitas individu. Keragaman dalam organisasi memiliki beberapa manfaat. Pertama, keragaman dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Yang keduanya, keragaman dapat memperluas jangkauan pasar dan pelanggan. Ketiga, keragaman juga dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Meskipun keragaman memiliki manfaat yang signifikan, tantangan juga dapat muncul. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara individu dengan latar belakang yang berbeda dapat menjadi tantangan. Perbedaan budaya, bahasa, atau pemahaman yang berbeda dapat menghambat proses kerja tim dan mengarah pada konflik. Keragaman dalam organisasi adalah sumber daya yang berharga yang dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, kepuasan karyawan, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif, organisasi dapat memanfaatkan manfaat dari keragaman ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, suportif bagi semua anggotanya. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja adalah dua konsep yang berhubungan erat dengan pengalaman dan persepsi seorang individu terhadap pekerjaannya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sikap dan kepuasan kerja. Untuk pertama, sikap kerja. Sikap kerja mengacu pada sikap atau pendekatan mental seseorang terhadap pekerjaannya. Sikap kerja dapat mencakup aspek-aspek seperti motivasi, kepuasan, komitmen, dan loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasi tempat individu tersebut bekerja. Sikap kerja yang positif cenderung dihubungkan dengan produktivitas yang lebih tinggi, keterlibatan yang lebih besar, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Oke, untuk yang keduanya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merujuk pada tingkat kepuasan atau ketidakpuasan seorang individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hubungan rekan kerja, gaji, kemungkinan promosi, lingkungan kerja, pengakuan atas kontribusi, dan kesempatan. Penting bagi organisasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja karyawan mereka, karena hal ini dapat berdampak pada kinerja individu dan keseluruhan organisasi.
upaya untuk meningkatkan sikap dan kepuasan kerja dapat meliputi memberikan pengakuan atas kontribusi, memfasilitasi pengembangan karir, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dan memastikan keadilan dalam sistem reward dan pengakuan. Oke, untuk bab selanjutnya, yaitu bab 4 sampai bab 6 akan dibawakan oleh Kak Febri. Silakan Kak Febri. Ya, selanjutnya Kak. Bab 4, emosi dan suasana hati. Kita butuh mengklarifikasi 3 istilah yang berkaitan secara dekat. Secara dekat, afek, emosi, dan suasana hati. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi yang sering kali tanpa rangsangan kontekstual. Emosi mencakup rasa marah, jijik, antusias, iri, takut, frustasi, kecewa, malu, bahagia, benci, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, terkejut, sedih. René Descartes yang seringkali disebut sebagai pendiri filsafat modern menyebutkan 6 nafsu sederhana dan primitif: rasa kagum, cinta, benci, hasrat, gembira, dan sedih, dan menyatakan bahwa yang satu terdiri atas beberapa atau merupakan bahkan bagian dari ke-6 emosi tersebut. Sumber emosi dan suasana hati. Intensitas afek hari dalam seminggu dan waktu sehari. Cuaca stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, gender, kerja emosional, labor adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan. Secara organisasional, selama transaksi antara personal di tempat kerja, semakin pentingnya kerja emosional sebagai berikut. Sebagai sebuah komponen dari kinerja kerja yang efektif menyebabkan pemahaman akan emosi memperoleh relevansi yang semakin besar dalam bidang. Next, Kak. Oke. Bab 5, kepribadian dan nilai. Kepribadian dan nilai memainkan peran penting dalam berorganisasi. Kepribadian mengacu pada karakteristik individu yang mencerminkan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Nilai, di sisi lain, adalah keyakinan dan prinsip yang mengarahkan tindakan dan sikap seseorang. Kepribadian yang kuat dapat memberikan kontribusi positif dalam berorganisasi. Beberapa contoh kepribadian yang dihargai dalam konteks organisasi termasuk kejujuran, integritas, keberanian, kepemimpinan, kerja sama, keterbukaan, kedisiplinan, dan keuletan. Kepribadian ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun hubungan yang baik antara
anggota tim dan memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Kepribadian dan nilai-nilai berperan penting dalam berorganisasi. Kepribadian yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan membangun hubungan yang baik antara anggota tim. Nilai-nilai yang jelas dan diikuti dengan konsisten dapat membentuk budaya organisasi yang kuat, mencocokkan kepribadian dan nilai-nilai individu dengan organisasi yang sesuai dalam menciptakan kesesuaian dan keberhasilan organisasi. Next, Kak. Bab 6. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan adalah dua aspek penting dalam organisasi. Perspektif merujuk pada cara individu memahami dan menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indera. Pengambilan keputusan di sisi lain melibatkan proses memilih di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Persepsi memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan karena keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap sesuatu atau masalah yang dihadapi. Persepsi yang akurat dan objektif penting untuk membuat keputusan yang tepat. Namun persepsi seseorang dapat mempengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman sebelumnya, nilai-nilai, kepercayaan, dan konteks sosial. Dalam pengambilan keputusan, individu atau kelompok dapat menggunakan berbagai model atau pendekatan. Beberapa model pengambilan keputusan yang umum meliputi 1. Model rasional, 2. Model keputusan inskremental, 3. Model statistik Sing. Oke, terima kasih Pak Kak Febri. Ini adalah presentasi terakhir dari Kak Febri dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.